Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Alia Al-Karima. Di sini saya dari D3 Keperawatan Stikes Pancabakti Bandar Lampung, tingkat 2. Dan kali ini saya akan melakukan atau membacakan mengenai prosedur tindakan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Dan yang pertama ada fase pre-interaksi, di mana fase pre-interaksi ini sendiri kita mengecek catatan medisnya, begitu juga kita menyiapkan untuk cuci tangan, lalu kita jangan lupa untuk menyiapkan alat-alat yang pastinya yang untuk diperlukan tindakan tersebut. Alat-alat yang diperlukan ini ada alat TTV dan pemeriksaan fisik lengkapnya, lalu ada handskun bersih, bengkok, lalu ada kapas lembab NaCl, ada selimut mandi, lalu ada pita pengukur, dan juga ada stetoskop atau doppler atau lini, serta tisu, dan timbangan berat badan. Nah, itu di tahap preinteraksi. Sekarang masuk ke tahap interaksi nih. Di tahap interaksi ini, kita mulai melakukan interaksi dengan pasien tersebut. Yang pertama, kita memberikan salam terapeutik kepada pasien, misalkan. Lalu yang kedua, kita melakukan evaluasi atau validasi penyakit pada si pasien tersebut. Setelah itu kita melakukan kontrak waktu, tempat, dan juga topik yang akan mau kita lakukan, serta kita memberikan tujuan apa yang akan kita lakukan. Lalu kita menanyakan keadaan si pasien dan keluhannya seperti apa, serta jangan lupa untuk kita menjaga privasi si pasien dengan memasang sampiran pada ruangan tersebut. Lalu setelah melakukan fase interaksi, kita melakukan terapi itu kepada pasien, kita melakukan yang namanya itu tahap kerja. Nah, di fase kerja ini sendiri, kita mulai mempersiapkan dan meletakkan alat. Kita dekatkan alat dengan si klien tersebut, lalu kita mencuci tangan, dan kita menganjurkan klien untuk mengosongkan kandung kemihnya terlebih dahulu. Misalkan menganjurkan klien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Lalu kita mengganti selimut pasien dengan selimut mandi, dan juga kita untuk mengatur posisi si klien tersebut. Nah, setelah kita melakukan posisi klien, kita melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaannya ini antara lain ada yang namanya pemeriksaan umum, pemeriksaan daerah kepala, daerah dada. Lalu di pemeriksaan umum ini sendiri kita melakukan pengecekan tanda-tanda vital, berat badan, dan juga tinggi badan. Lalu keadaan serta kesadaran dari klien tersebut dan juga kebersihan pasien. Lalu selanjutnya pemeriksaan daerah kepala. Di pemeriksaan ini kita melihat kepala, rambut, muka, telinga, dan juga bagian leher si pasien itu. Setelah itu ada pemeriksaan daerah dada, di mana kita memeriksa jantung dan juga paru, serta payudara dan juga puting susu. Di situ kita melakukan inspeksi dan juga palpasi. Lalu kita melakukan pemeriksaan abdomen. Di pemeriksaan abdomen ini sendiri kita melakukan inspeksi abdomen, apakah ada bekas luka operasi. Lalu kita mengukur TVU dengan pitameter, dan juga itu tujuannya untuk menentukan tafsiran berat badan janin. Nah, lalu kita melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan Leopold ini sendiri ada dari pemeriksaan 1 sampai juga dengan pemeriksaan 4. Di pemeriksaan 1 sampai 3 itu kaki ibu ditekuk gitu. Nah, lalu setelah selesai kita melakukan yang namanya auskultasi DJJ atau denyut, di mana kita melakukan itu untuk menentukan punktum maksimum dan juga menilai frekuensi, kekuatan, dan juga keteraturan. Setelah melakukan auskultasi DJJ, kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, di mana kita memeriksa ada tidaknya edema, kita memeriksa varises, dan juga refleks patelanya. Lalu, setelah itu kita melakukan pemeriksaan perineum dan anal. Nah, jadi di sini kita mengatur posisi klien tersebut, kita memeriksa kebersihan perineumnya, memeriksa darah ataupun sikret, lalu kita meriksa adakah hemoroid ataupun varises ataupun lesi. Nah, baru setelahnya kita memberi posisi nyaman pasien. Setelah memberi posisi, baru kita melakukan pemeriksaan laboratorium, di mana yang diperlukan di laboratorium ini adalah Hb-nya, lalu protein urinnya, dan juga reduksi urin. Kita merapikan alat-alat, kita merapikan pasien, lalu kita mencuci tangan kembali. Nah, barulah kita masuk ke fase terakhir, yang ini namanya fase terminasi. Di mana fase terminasi ini sendiri kita mengevaluasi pasien dari hasil setelah
pemeriksaan fisiknya, lalu kita melakukan kontrak untuk tindakan selanjutnya, baru kita melakukan pendokumentasian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.